Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan membahas tentang asal mula kelelawar di Sopeng. Kira-kira dari mana ya kelelawar itu berasal? Dan sejak kapan kelelawar tersebut berkeliaran di Sopeng? Bagaimana ceritanya? Penasaran? Sebelum kita memasuki pembahasan, seperti biasa, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe supaya bisa terlebih dahulu ditekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, dan wawasan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja. Mari kita masuk ke pembahasan. Inilah dia asal mula kelelawar di Sopeng. Kelelawar sendiri adalah hewan yang aslinya memiliki habitat di hutan yang lebat atau di dalam gua yang gelap. Namun, hal berbeda dapat kita saksikan saat kita berkunjung ke Kabupaten Sopeng, di mana kita bisa melihat ratusan bahkan ribuan kelelawar bergelantungan setiap hari di tengah-tengah kota. Kok bisa seperti itu ya? Ribuan kelelawar tersebut dapat kita jumpai di kota Watan Sopeng, yang merupakan ibu kota dari Kabupaten Sopeng itu sendiri. Dengan adanya fenomena tersebut, maka tak heran apabila Sopeng dijuluki sebagai kota kalong, alias kota kelelawar. Ada sebuah kisah yang diceritakan secara turun-temurun tentang asal mula kelelawar di Sopeng ini. Jadi, seperti ini kisahnya. Jadi, kabarnya dulu jauh sebelum kemunculan Tomanurung di Sopeng. By the way, kalau kalian belum tahu siapa itu Tomanurung, bisa kalian tonton video saya soal ini. Link di deskripsi. Nah, kala itu, sebelum kemunculan Tomanurung, terdapatlah seorang raja yang memerintah di sebuah lembah yang sangat subur. Lembah tersebut banyak ditumbuhi oleh pohon calopeng, sehingga tak heran apabila daerah tersebut kemudian disebut dengan nama Sopeng. Nah, raja ini mempunyai seorang gadis yang cantik, dan gadis cantik ini mempunyai kekuatan ajaib, yakni bisa berbicara dengan binatang. Pada suatu ketika, datanglah segerombolan kalong atau kelelawar yang mendatangi sang putri tersebut. Para kalong tersebut berkata bahwa mereka sedang melarikan diri dari tempat asalnya, dikarenakan mereka sedang dikejar-kejar dan ingin dimusnahkan. Mendengar hal ini, sang tuan putri pun menyampaikan perihal tersebut kepada ayahnya. Dikarenakan merasa iba dengan para kalong ini, akhirnya sang raja pun mengizinkan para kalong tersebut untuk tinggal di sekitar istana kerajaan. Namun, sang raja tidak ingin mereka tinggal dengan cuma-cuma. Harus ada timbal baliknya, harus ada balasannya. Mendengar hal itu, para kalong pun mengatakan bahwa mereka akan menjadi penanda bahaya. Jadi, jika suatu saat nanti mereka tiba-tiba menghilang, itu artinya akan ada bahaya yang datang ke Sopeng. Sang raja pun menyetujui hal ini. Tapi, kembali dengan satu syarat bahwa para kalong tersebut tidak boleh memakan buah-buahan milik rakyatnya. Dan jika para kalong tersebut melanggar, maka mereka akan dikutuk. Walaupun kesannya seperti sebuah dongeng, namun fakta yang ada saat ini adalah kelelawar di Sopeng tersebut tidaklah memakan buah-buahan milik warga Sopeng sampai saat ini. Jadi, kelelawar yang ada di Sopeng itu, yang bisa kita lihat saat ini, mereka tidak memakan buah-buahan milik warga. Dan mitos mengenai pertanda bahaya tersebut pun juga masih banyak dipercayai oleh masyarakat sampai saat ini. Jadi kalau tiba-tiba seluruh kelelawar tersebut menghilang dari pusat kota, maka banyak orang yang percaya bahwa akan terjadi sebuah bencana alam atau hal bahaya akan terjadi ke Kabupaten Sopeng. Jadi seperti itu kepercayaan masyarakat sampai saat ini. Nah, kalau kalian penasaran dengan mitos lain mengenai kelelawar Sopeng ini, silakan klik video saya yang berjudul Mitos Kelelawar Sopeng. Link di deskripsi.
Oke, kembali ke ceritanya. Jadi, singkat cerita, pihak Kalong dan Raja pun setuju dengan kesepakatan ini. Dan mereka pun mulai hidup berdampingan satu sama lain. Namun, suatu ketika, ada seekor kalong yang melanggar perjanjian tersebut. Kalong tersebut memakan buah-buahan yang ditanam oleh warga. Alhasil, para kalong lainnya pun menjadi sangat malu akan perbuatan salah satu temannya. Hingga untuk menutupi rasa malunya, sejak saat itu para kalong tersebut memilih untuk bergelantungan dengan badan menghadap ke bawah. Dan sayapnya menutupi seluruh tubuhnya. Itu dilakukan untuk menutupi rasa malu mereka. Nah, persis seperti kelelawar yang kita lihat pada hari ini. Lalu kemudian, seekor kalong yang tadinya melanggar aturan tersebut pun kemudian dikutuk menjadi hewan yang lebih kecil lagi, sebagaimana perjanjian antara raja dengan pihak kalong. Well, cerita ini sendiri adalah cerita yang dituturkan oleh Bapak Supriyansa pada tahun 2017. Saat itu, beliau sedang menjabat sebagai wakil bupati di Kabupaten Sopeng. Beliau juga menegaskan bahwa apa yang dia sampaikan itu hanyalah sebuah cerita yang diturunkan dari orang tuanya. Jadi, dia sendiri pun tidak menjamin kebenarannya. Dan teman-teman, memang hingga saat ini belum ada satupun bukti pasti tentang misteri keberadaan kelelawar di tengah-tengah kota Watan Sopeng ini. Satu-satunya cerita yang bisa kita dapatkan hanyalah kisah ini, yang sekarang memang telah menjadi cerita rakyat di Sopeng itu sendiri. Mungkin sebagian kisah itu ada benarnya. Mungkin juga kisah itu hanyalah sebuah fiktif belaka. Tapi yang pasti, penampakan ribuan kelelawar bergelantungan di tengah-tengah kota sepanjang hari seperti ini tidak dapat kita temukan di belahan dunia manapun. Pemandangan seperti ini hanya ada satu di dunia, dan itu ada di Kabupaten Sopeng. Dan teman-teman, itulah tadi pembahasan kita pada hari ini. Bagaimana menurut kalian? Tertarikkah kalian untuk menggali lebih lanjut soal ini? Mungkin di masa depan nanti kalian hendak meneliti tentang fenomena unik ini, maka sudah pasti kami akan sangat menantikan hasil dari penelitian kalian. Untuk saat ini, apabila teman-teman punya pendapat lain soal ini, bisa teman-teman ceritakan di kolom komentar di bawah ya. Mari sama-sama kita berdiskusi di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga untuk like ini video dan share ini video ke teman-teman tak yang lain. Oke, dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini tentunya. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di video berikutnya.